Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farida Hanif ya. Kalian pengen beli Jeep Wrangler JL Rubicon terbaru yang harganya 2 miliar lebih, tapi uangnya kurang. Nah, di sebelah saya ini sudah ada spin-off-nya, namanya Bike BJ40, dan harganya ini belum fix dan juga fitur-fiturnya juga belum fix. Jadi yang kita pinjam ini sekarang itu belum unit yang finalnya. Dan mobil ini akan dibanderol dengan harga sekitar 790 jutaan sampai 860 juta tergantung trim. Dan gue sendiri belum tahu detailnya. Jadi kalau misalkan video ini tayang baiknya udah launching duluan di Gias nanti, ya mohon dimaklumi ya. Nanti kita akan kasih spek detailnya di komentar di bawah kalau sudah launching. Dan mobil ini ya, kenapa gue bilang spin-off-nya Jeep Wrangler? Karena kalau mobil-mobil dengan harga 700 juta, pasti kalian sudah tahu bagaimana fitur-fiturnya, betul? Tapi, mobil ini punya banyak hal yang dimiliki oleh Wrangler dan tidak dimiliki oleh mobil-mobil lain. Contoh, nih ya, kita mulai dari depan dulu aja. Salah satu ciri khas Jeep Wrangler dibandingkan dengan mobil-mobil lain, ya, SUV-SUV lain dan cruiser atau semacamnya, dia bisa dibongkar pasang. Dan mobil ini juga sama. Jadi di sini kayak ada semacam tahanan engsel terdiri dari 6 buah baut. Kalau kita lepas kiri dan kanannya sama kita lepas bagian wipernya, nanti dia bisa diturunin ke bawah dan langsung kayak bawa motor. Dan kalau misalkan teman-teman udah lihat video Gold, itu gue minjem Jeep Wrangler Rubicon ya beberapa tahun lalu waktu Covid. Itu bener-bener gue copot pintunya, gue copot atasnya sampai ke belakang, dan itu bener-bener seru banget ya. Ngelepasnya seru, masangnya males. Ya, jadi ini bisa kalian rasakan seperti halnya Jeep Wrangler. Jadi bisa dicopot. Mulai dari kaca depannya diturunin, pintunya juga bisa dicopot. Caranya mudah sekali. Di sini ada 2 buah baut ya, 1, 2 ya. Buka, dicopot, dan karena dia bisa dicopot dengan mudah, tentu saja perkabelannya pun juga sudah disiapkan agar bisa dicopot seperti Jeep Wrangler. Jadi di sini ya, ini ada sebuah strap ya, sama ada kabel di dalam tapi udah ditutup sama strap juga. Ini tinggal dicopot aja, cekrek gitu, langsung bisa kebuka dan pintunya tinggal diangkat. Sret, enak banget. Tapi kalau misalkan kalian pengen nyopot sama engsel-engsel di sini juga bisa nih, di sini ada. Cuma kalau di sini mendingan jangan ya, karena nanti bisa ngerusak catnya juga. Mendingan yang di sini aja dibuka dari sini atas bawah. Nah, terus karena dia cuma ditempel gitu aja, nggak ada stoppernya, jadi dibuka itu ya seperti ini. Dan kalau ditutup ini agak sulit, jadi kayak kita menutup pintunya G-Class tuh, gak kenceng kan, harus pakai tenaga dikit, nah baru bisa ketutup. Dan seperti Jeep Wrangler, mobilnya juga sangat amat tinggi ground clearance-nya ya. Jadi tuh lihat tuh, ini lutut gua sama, jadi kalau kalian menghadapi banjir selutut, aman. Ini mobil tinggi sekali, dan kalau kita kerasa ketinggian, tenang aja. Di sini juga disediakan sama footstep bagian sini ya. Cuman tetap aja kalau anak-anak itu mau naik agak susah. Jadi kalau gua sendiri pun coba ke bagian sini, kita mau naik gitu ya. Naiknya tuh harus di sini, ada pegangan di sini ya. Dan pegangannya pun ini kayak pegangan tas outdoor ya, keren ya. Sama ini tinggal kita naikin gitu. Baru bisa kita masuk. Dan untuk ngelepas, bagian atapnya pun juga sama persis seperti Jeep Wrangler. Jadi depan sini kanan kiri itu terpisah, belakang itu nyambung sama ke belakang. Ya, jadi bagian sininya itu nyambung, jadi harus angkat semuanya. Dan kalau dicopot ya, bagian pilar-pilar sininya itu seperti roll bar, tapi dibungkus sama ini kain-kain gini kayak tas outdoor. Keren banget, gua suka banget ya. Jadi bener-bener rasanya kayak Jeep Wrangler ya. Dan itu nggak didapetin di mobil lain. Jadi cuma di Jeep Wrangler sama si Bike ini. Terus cara bukanya juga mudah ya. Dan bedanya sama Jeep Wrangler, kalau Wrangler itu dia langsung plastik bagian sininya. Ini plastiknya tuh kayak plastiknya ini loh, apa namanya? Cooler box gitu kan. Cooler box outdoor. Nah, ini sama dia dikasih bahan lagi kain biar lebih adem kalau pas siang-siang, karena kan panas juga ya. Nah, ini dibikin begini biar lebih mewah, dan kalau kena hujan juga nggak berisik nih karena ada peredamnya di sini. Jadi lebih mewah lah dibanding Wrangler. Nah, terus mau buka, kita tinggal buka seperti ini. 1, 2, kemana? 3. Oh, ini udah kebuka. Sama di sini ada engsel. Sama ini sama Jeep Wrangler juga sama ya. Rubicon yang gue pinjam juga sama. Terus di sini tinggal diputer. Diputer.
sampai copot nih. A few moments later. Jadi diputernya agak lama karena dratnya panjang ya. Udah, setelah itu tinggal kita ke atasin aja. Tuh, langsung kita angkat seperti ini. Aduh, bah. Dan di sini bisa kelihatan, ini kayak roll bar tuh, bagian sininya. Dia kayak besi-besi tubular gitu panjang ya. Sama di sini dikasih kain kayak tas outdoor lagi. Sama di sininya ada karet ya. Jadi kalau misalnya kita copot pintunya, copot aja karetnya sekalian. Dan karetnya ini juga gampang dipasang dan dicopot ya. Gue paling sebel kalau mobil bekas tuh ya, ada orang ngecek, dia sampai ngelepas karet buat ngecek ini mobil udah pernah keguling apa belum. Tapi dibalikinnya nggak rapi. Itu agak nyebelin. Dan kalau mau buka belakang juga tinggal pakai baut-baut aja di sini satu ya kan. Di sini mungkin nanti ada lagi. Udah tinggal dibuka aja dan mau dipasang lagi juga mudah ya. Tinggal kita tutup ya. Jadi kalau kalian takut, wah masangnya susah nih pasti bakal fitting lagi. Enggak, ini masangnya gampang banget ya. Udah nih, tinggal kita set strapnya, masukin. Di sini langsung dikunci, sudah. Sama kita puter kunciannya pakai drat di sini, tapi ini agak lama nih karena panjang. Kita pasang ya. A few minutes later. Tada, sudah selesai. Sama ini kita rapiin dulu nih karetnya. Segampang itu. Ya kan? Nggak nyampe 5 menit kita bisa bongkar atapnya. Ya tetap nggak bisa disamain sama sunroof ya, tapi ini ya Jeep sejati itu seperti itu. Atap bisa bongkar pasang. Nah terus kalau kita lihat belakangnya, sama seperti Jeep Wrangler ya. Ini juga bisa dicopot ya. Dan di sini juga tuh dari kain seperti ini ya. Nah, sama buat bukanya, tinggal kita katasin. Kalau kita buka bagian atasnya sini, ya, ini waktu itu kalau kita mau buka atap belakang ini mesti 2 orang karena berat. Waktu kita coba di Jeep Wrangler. Nah di sini gue nggak tahu. Kalau misalkan gue pinjamnya lebih lama lagi ya, gue pengen deh eksperimen, gue copot terus jalan-jalan pakai kebuka gitu. Sama nggak rasanya kayak Wrangler ya. Bodi belakangnya itu atapnya itu dia kayak roll bar juga gitu. Jadi besi tubular bulat di sini dan di sini dijadiin anchor point buat seat belt di belakang. Biasanya mobil-mobil kayak gini kan belakangnya tuh tegak banget ya. Duduk di belakang tuh nggak nyaman. Tapi di mobil ini beda nih. Jadi dia bisa rebah sampai seperti ini. Biasanya kan paling tegak segini ya. Nah ini tegak. Nah kalau dia bisa dimundurin lagi sampai sepaling belakang ini. Dan kalau kita lipat, tinggal kita dorong ke depan. Dia nggak bisa rata lantai. Sama ini ada apa ini? Oke, nanti kita mesti cek buku manual. Kali tulisannya buka buku manual. Ada toolkitnya di sini, tapi dongkraknya sepertinya nggak ada ya. Dan di bawah sini tuh nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi nggak bisa dibuka. Cuma begini aja. Oh, ini kayaknya buat ini ya, bukan sih? Ya bukan sih? Ya nggak tahu lah. Nanti kita cek buku manualnya. Kalau kalian tahu, coba komen di bawah itu buat apa sih. Sama kalau kita bawa barang apa segala macamnya, dia ada plastik krum di sini, bukan besi. Jadi biar nggak gampang baret. Apa justru malah gampang baret ya? Kurang lebih kayak gitulah. Jadi ini mobil sangat menyenangkan sekali loh. Ntar, nggak bisa. Dia harus ditutup dulu dari sini, ya. Baru kita tutup di sini. Jangan kebalik. Nah, memang harus agak sedikit bertenaga. Sama ini bannya nggak dikasih cover sama sekali, biarin kelihatan seperti ini. Dan yang gue senang dari bike ini, karena dia mobil yang udah disiapkan buat off-road ya. Jadi dalam kondisi standar aja, ini udah bisa dipakai buat mobil rescue atau buat di rescue. Karena di sini ada hook buat safety-nya nih. Kalau kita mau narik sesuatu, ini besi tempat benar-benar keras ya. Sama kanan sini juga ada. Jadi kalau kita mau ngehook sesuatu, langsung pakai di sini aja. Cuma mungkin bagian sininya tuh kurang lebar sedikit kali ya. Takutnya mentok nggak sih? Tapi ya udahlah. Nice, nggak perlu tambah-tambah aksesoris lagi buat ngasih hook gitu. Langsung ada di sini. Lampu sudah full LED dan dari belakang ini ganteng sih. Gue suka bentuk belakangnya. Emang Jeep banget. Sama ini juga tuh buat bensin ya. Dia bentuknya seperti Jeep ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, tadi kita udah bahas fitur-fitur yang bisa kita temukan di bike ini yang sulit kita temukan di mobil lain di bawah 1M. Ya, bisa dapat di Wrangler. Ada nggak mobil 1M yang bisa lepas-lepas kayak gitu ya? Coba komen di bawah, gue takutnya lupa. Alah. Nah, kalau desain depannya gimana? Gue suka sama desain depannya.
Dia memadukan klasik, modern, sama gagah. Tapi yang bikin serem itu tingginya sih. Ini mobil tinggi banget ya. Jadi kalau tinggi gue 170 nih ya, tuh lihat. Jauh banget tingginya sama badan gue ya. Terus kalau kita lihat lagi, dia ini lampu depannya sudah pakai LED kayak model ice block begitu. Ada 1, 2, 3, udah biled juga. Dan di sini ada fog lamp dan DRL-nya itu kalau nyala siang-siang keren nih di bagian sini nih. Jadi kayak padu padannya pas gitu. Sama kalau kita mau rescue atau di rescue, di sini ada hooknya lagi. Jadi tenang aja, gampang, nggak usah ganti bumper sudah bisa. Tapi kalau kita mau nambah winch tetap harus ganti bumper. Kenapa? Karena pas gue lihat ini ada nggak sih tempat buat naruh winch ya? Ternyata nggak ada, karena intercoolernya itu pas banget di depan sini ya. Jadi benar-benar dipentokin. Jadi kalau kita mau tambah winch mungkin harus pakai bumper yang lebih panjang lagi buat naruh winchnya di bagian sekitar sini lah. Baru di bawahnya situ tuh, di dalamnya situ tuh ada radiator. BAIC tulisannya gede di sini. Kalau misalkan kalian tulis Jeep mungkin orang akan percaya juga sih. Sama di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 biji kotak seperti ini ya bagian grillnya. Dan ini mobil sebenarnya udah ada dari tahun 2014 silam, jadi udah cukup lama. Tapi sampai sekarang sudah 10 tahun ini masih dijual meskipun BJ40 ada versi yang barunya. Yang ini namanya masih dijual dengan nama BJ40 Classic. Bahkan waktu gua ke Beijing Motor Show itu masih ada mobil ini dipajang di sana. Sama, karena ini basis juga sebuah mobil yang lama, kita tuh nggak nemuin teknologi-teknologi kayak misalkan di depannya ada sensor, ada radar, di bawahnya itu nggak ada. Jadi bener-bener ya ini mobil kayak Jeep Wrangler sih. Emang dibuat buat ketangguhannya dan udah cukup terkenal di Cina sana. Kebanyakan dipakai mobil polisi atau banyak orang yang pakai off-road ke Gurun Sahara kali ya. Kalau Cina apa? Gurun Gobi ya. Nah, pokoknya di gurun di Cina lah ya. Yang tipikal itu mobil diisi bensin udah jalan. Nah, ini nih kurang lebihnya. Kita buka kap mesinnya. Kap mesinnya berat sekali, ini besi semua ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau bikin versi karbonnya, ini kayaknya bisa mengurangi. Ini berapa kilo, Mat? Gila, ini berat banget. Dan ini juga kap mesinnya, dia engselnya tuh di luar, bukan di dalam. Jadi kalau mau dicopot ya tinggal buka baut dari luar aja, nggak usah dari dalam gitu ya, lebih gampang. Nah, mesinnya juga ditaruh di bagian atas sekali ya, dipepetin sampai ke atas sini, biar kalau lewat banjir aman lah ya. Jadi kalau beberapa mobil kayak misalkan Honda CR-V atau semacamnya, itu pas kita buka mesinnya kayak di bawah gitu ya, atasnya kosong, buat dapetin center of gravity yang rendah, biar belok itu dia enak, body roll minim. Kalau ini bukan untuk itu, bukan untuk handling, bukan untuk ngurang-ngurangin body roll, tapi gimana caranya kena air itu aman. Mesin ini terkenal katanya cukup badak di Cina sana. Tapi yang gue suka itu dari mesin mobil ini, ternyata mesinnya enak. 2000 cc, turbo, tenaganya 221 HP, dan torsinya 380 Nm. Dikawinkan dengan transmisi ZF 8 percepatan, jadi transmisinya kayak yang dipakai sama BMW ya. Tapi sebenarnya baik ini, kalau di Cina itu kan, mobil-mobil pabrikan dari luar Cina itu harus joint venture dengan merek lokal di sana. Nah, baik ini dia joint venture-nya salah satunya sama Mercedes-Benz. Makanya kita akan menemukan banyak sekali inspirasi dari Mercedes-Benz di mobil ini. Ya, jadi dari luar tuh Jeep Wrangler, pas masuk ke dalam perintilannya itu malah mirip Mercedes-Benz. Tapi ini overall mesinnya gue nggak nyangka ternyata mesinnya bagus. Mesinnya kenceng, responsif, pedal feel-nya enak, bahkan pedal remnya pun juga enak. Makanya kemarin tuh, tadinya gue mau pakai ini di Jakarta aja, gue pinjem. Terus gara-gara gue harus ke Cilengsi, gue pakai ini mobil. Tadinya mau ngambil tiket pagi kan, kok mobilnya enak. Ya udah gue minta tolong Pala aja, nyetirin sampai Cirebon, dia pulang naik Tarsus, gue lanjut. Malah jadi gue nyetir sendiri, karena ternyata mobilnya enak. Respons engine-nya enak, putaran bawah enak, transmisinya cepet. Wah, pokoknya mungkin untuk sebuah mobil Tiongkok yang biasanya, mobil Tiongkok banyak fitur, tapi pas dipakainya itu respons engine-nya kurang, tenaganya emang gede tapi rasanya juga kurang gitu kan. Ini kayak mobil yang udah mateng sih, tapi emang baik itu udah bikin mobil dari tahun 1958. Dan coba lihat di sini, ini banyak beberapa part yang dibungkus sama aluminium foil, termasuk juga si remnya. Kayaknya ini biar panas mesinnya itu nggak masuk ke dalam sistem pengeremannya. Karena kalau minyak rem panas itu juga bisa bikin rem jadi nggak enak. Tapi mobil ini remnya enak. Ya. Radiatornya besar di situ, ada intercoolernya juga, ya kan. Yuk, sekarang kita tutup. Di atasnya juga dikasih peredam besar. Tapi ini mobil sepertinya berat sekali ya. Waduh. Tuh kalau jari kejepit kayaknya bisa amsyong.
Nah, sama dia pakai kaki-kaki depan, dia pakai leather frame ya. Tapi lihat dong, ini rapi banget ya, ditutupin plastik semua. Nah, dia sudah double wishbone, independent, tapi sayangnya dia belum solid axle. Dan karena bukan solid axle, jadi artikulasinya kayaknya nggak sebegitu banyaknya. Tapi buat di jalan nyaman, jadi pantas. Ini mobil enak sih dipakai dibuat jalan ya. Dan kalau kalian pikir dia bakal sama kayak Jeep Rubicon atau Ford Bronco yang bisa ngelepas sway bar, biar kalau lagi belok, lagi jalan begini nih, lepas sway barnya bisa begini nih, lebih banyak. Ini enggak sayangnya. Jadi fitur off-roadnya sederhana sekali. Dia 4 WD, ada high gear, ada low gear, tapi dia nggak ada locker depan, nggak ada locker belakang, sama dia nggak ada locker buat delivery tenaga ke depan belakang dari transfer case-nya 50-50. Jadi fitur off-roadnya sederhana, karena ya ini mobil tahun 2014 ya, di developnya. Terus ke belakang, baru dia pakai solid axle. Jadi ini kurang lebih setupnya lebih mirip ke Land Cruiser dibandingkan dengan Jeep Wrangler untuk kaki-kakinya. Dan ngomong-ngomong soal bannya ya, ini dia pakai ban namanya dari Sailun Teramax SV23. Tapi kayaknya kalau masuk ke Indonesia bakal pakai ban lokal sih. Ini bannya so far gue coba lumayan enak ya. Ukuran 245 70 R17, lumayan tebal, tapi dia ini ban AT. Dia bukan ban MT. Jadi kalau kalian mau buat off-road, ganti sama ban MT, udah sih auto ganteng nih mobil. Ini bawaan standar aja dengan ban kayak gini. Menurut gua udah di jalan itu banyak orang yang ngasih jalan karena ngerasa, deh Rubicon nih, orang kaya nih lewat nih. Oke, sekarang kita bahas ke interiornya. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Ini sayangnya sebelah kanan sini nggak dikasih pegangan tangan sama ya, tapi kayaknya bisa ditambahin deh karena itu kan cuma strap doang ya. Oke, kita nyalain dulu aja karena panas. Nyalainnya di sini ya. Kita buka, dia tuh power window-nya sudah all auto down tapi nggak ada auto up-nya. Even driver juga nggak ada auto up-nya. Nah, seperti yang gue bilang, ini banyak banget DNA Mercedes-Benz di sini ya. Gue ngerasa ini kayak Mercy banget sih. Nih, mulai dari kuncinya ini mirip banget sama Mercedes-Benz. Dan yang lucunya ya, di sini tuh kayak ada garisnya gitu, kayak Mercedes-Benz kan. Tapi pas dibuka pencet dari sini, yang keluar ininya doang. Nah itu tuh, ini mobil kalau kita tutup semuanya itu suara luar tuh kedap banget loh. Untuk mobil modular kayak gini menurut gua kayak lebih kedap dari Jeep JL. Tapi kalau lagi idle, suara kipasnya kenceng banget, ngelebihin suara dari mesinnya. Nah ini kita tutup ya. Oke. Lanjut ke bagian Mercedes-Benz-nya ya. Setirnya ini dimirip-miripin kayak Mercedes-Benz, tapi bagian sini kosong, yang ada tombol di bagian sini. Dan pengaturannya juga agak sedikit membingungkan kalau menurut gue ya. Jadi yang sebelah kanan sini itu untuk mengatur head unit sebelah kanannya ya. Sebelah kiri sini ini untuk mengatur speedometer. Dan speedometer punya 2 buah model tampilan. Kalau gue sukanya yang lebih manual seperti ini, analog. Dan desain interiornya gue sebenarnya nggak ada komplain. Yang jadi komplain adalah beberapa part. Jadi waktu gue ke Beijing ya, Beijing. Jadi gue beberapa kali pesen taksi itu dapat mobil namanya Beijing. Nah itu satu grup sama baik juga. Dia itu mobil sedan murah buat taksi online. Nah ada beberapa perintilan mobil yang harganya terjangkau ditaruh di mobil yang harganya 800 juta. Alhasil ada bagian-bagian yang menurut gue nggak cocok buat di mobil ini. Kayak contohnya nih, AC-nya. Gue nggak suka banget sama model AC-nya karena ya ini loh, kayak nggak presisi, nggak solid gitu. Maksudnya kalau ini ada di mobil 300 jutaan, it's okay. Tapi untuk di baik yang 800 jutaan, ya menurut gua ini agak kurang. Terus di krum-krumannya ini juga nggak terasa seperti krum yang mahal ya, terutama di bagian sini, di bagian sininya. Tombol-tombolnya juga nggak terasa mahal. Untungnya shifternya bagus, shifter terasa mahal. Ini head unitnya juga rasanya agak aneh ya, kayak misalkan kita mau ngatur volume. Ya kalau kita bukan driver tuh susah. Ngaturnya itu harus dari sini. Misalnya kita radio ya. Jadi kita mau ngecilin, mau gedein, pencet apa coba? Ada nggak pencetannya? Dari atas nggak ada, ya kan? Dari kiri nggak ada, ya kan? Nah di sini juga nggak ada buat ngatur volume. Ini gue pikir buat ngatur volume, ternyata ini buat ngatur transfer case 2H, 4H, 4L diputer. Ini nggak bisa dipencet. Tapi untuk di bagian sininya bisa dipencet buat driver mode-nya. Jadi di sini kita bisa ubah Eco, Sport, Normal atau Snow. Dan nggak ada all wheel drive mode-nya kayak misalkan mau dibikin matte, rain atau apa tuh nggak ada. Jadi cuma itu doang. Nah terus AC dia sudah dual zone
dengan di putaran sini itu buat ininya ya, fan-nya seberapa kencang, dan temperatur di sebelah kiri sini. Bisa dual zone. Oke, ini nggak ada masalah. Jadi nggak ketemu kan di mana cara buat ngatur volume. Di mana diputernya nih volume? Nggak ada sama sekali. Di sini ini buat ngontrol sih ininya. Nah, ini baru nih masuk sini, pencet lagi, baru masuk ke volume. Jadi interface-nya tuh kayak nggak dipikirin gimana caranya orang mudah gitu ya. Itu aja sih komplain dari gue tuh itu. Beberapa perintilannya gitu, kalau bisa dibikin lebih mewah lagi ya, tombol-tombol di sini dan UI UX-nya tuh dipikirin gimana caranya orang tuh biar mudah buat mencet atau apa segala macamnya. Karena untuk gue pertama kali nyobain mobil, baru pertama kali gue nyobain mobil itu bener-bener sebingung ini gitu loh. Bener-bener kayak gue mesti belajar lagi nih gimana sih caranya gitu loh. Ditaruh di mana sih tombol-tombolnya, dan settingan di mobil ini juga sedikit gitu, nggak banyak. Kita masuk setting gini ya. Kalian jangan berharap kayak GWM Tank 500 yang punya banyak mode off-road gitu ya. Enggak, ini sederhana sekali. Kayak mobil-mobil yang baru pertama kali punya MID besar seperti ini. Kalau mungkin 2014 layar kayak gini agak-agak sulit, wajar karena masih belajar. Tapi ini 2024 harusnya dia ada update. Tapi di luar itu semuanya no complaint. Kayak misalkan dashboardnya bagian sini empuk ya, di sini keras ya. Build quality-nya bagus, cukup solid, dipegang-pegang nggak bunyi ya, kecuali yang AC-AC tadi sama ya ini gini-giniannya itu kurang bagus. Sisanya jok apa segala macem, menurut gua no complaint. Dan di sini juga sudah pakai soft opening. Nih, lihat nih. Buku manualnya setebal ini ya. Jadi kebayang kalau buat ngatur-ngatur kita bingung, ya tinggal buka buku manual di sini. Karena di bagian sininya dia nggak ada buku manual. Di mana mobil-mobil zaman sekarang biasanya buku manualnya online ya, atau dari sini terus kita tinggal search saja pakai keyword apa gitu buat nyari. Terus di sini juga dia nggak ada ruang penyimpanan, kecuali sebelah kanannya ada sedikit ya. Karena di bawah sini ada transmisi sama transfer case-nya. Karena emang mobil ini ya 4-wheel drive dan mesinnya longitudinal bukan transversal. Di sini ada tempat buat penyimpanan. Ini cukup mewah, ada bludrunya, di bawahnya ada karetnya, sama di sini kayaknya ada tempat buat naruh CD ya, cuma karena udah nggak kepake CD, jadi cuma dibikin bolong gitu aja. Sama ada buat colokan USB di sini. Dan kalau kita mau ngecas, itu ada di bagian sini. Sayangnya untuk ngecas colokan 12 volt ini dikit sekali ya, cuma ada di bagian sini doang. Di bagian sini bisa dibuka, ada laci, tapi nggak ada colokannya. Semoga untuk spek yang masuk Indonesia ada. Dan untuk varian yang kita pinjam ini karena belum fix ya, dia airbagnya cuma ada 2, nggak ada pilar, nggak ada kursi. Dan yang lucunya lagi ya, ini dia kursi kanannya ini sudah elektrik, tapi tidak bisa naik turun. Nah, yang sebelah kiri itu dia belum elektrik tapi bisa naik turun. Jadi kayaknya ini kan mobil aslinya setir kiri ya. Nah, untuk yang setir kanan ya itu belum final. Yang penting jadi dulu, dikirim dulu. Nah, nanti terima masukan dari sana sini, baru pas launching dibikin yang versi finalnya. Dan ini kayak di sebelah kanan sini ya, ada stability control, hill descent control, bisa ngatur kecerahan lampu sama ketinggian lampu. Tapi spionnya ini nggak bisa dilipat secara auto retract gitu. Jadi kalau mau nutup spion ya manual. Sayang sekali. Ya kalau untuk zaman sekarang mobil manual tuh agak nyebelin ya. Kalau zaman dulu sih biasa aja. Semoga untuk versi final masuk Indonesianya fitur-fitur yang hilang tadi ada, dan ditambah telescopic steering. Tilt steeringnya sayang nggak ada. Tapi overall meskipun nggak ada tilt steering, nggak ada ketinggiannya, menurut gue sih dengan tinggi 170 cm gue pakai Jakarta Klaten, ini kursinya nggak ada masalah, pas dan nyaman. Nah ini bagian belakangnya, dan di belakang sini ini bisa kita tarik ya, agak keras, baru bisa kita. Ini ada yang nyangkut nih. Oh ada talinya di sini, kayaknya masih dilepas si talinya nih. Ada talinya, jadi kita mesti lepas dulu kayaknya dari belakang. Tapi intinya dia bisa dibikin guling ke depan biar dapat bagasi lebih gede. Nah ini kita bisa, waduh berantakan. Taruh depan dulu ya. Nah kursi belakangnya surprisingly enak ya. Duduk di sini tuh nggak terlalu tegak, sama kita punya headroom memang nggak terlalu gede untuk buat tinggi gue 170 cm. Legroom masih ada, nggak bisa maju mundur bagian tengahnya, tapi ini udah lebih dari cukup.
Dan dia dapat armrest di bagian sini sama sebelah kanan. Udah seperti ini, sama kacanya ini bisa turun sampai full. Jadi buat kamera car tuh enak tuh, buat ngambil ngerekam ya. Ya, gini aja dapat AC belakang. Ini yang gue bilang tadi, ini laci belakang ya. Dan karpetnya, ini karpetnya sama kayak Elektech ya. Ini pakai vakum, jadi di lembaran gitu disedot set, habis itu kering jadi kayak gini. Ini kita udah bisa bikin di Indonesia nih. Kalau kalian pengen cari karpet kayak gini buat mobil ya, langsung aja ke Elektech. Oke, sekarang kita bahas bagaimana rasa berkendara dari mobil ini. Let's go. Jadi kalau kita lihat dari luar, mobil yang tinggi, besar gitu ya, pasti kalian udah kebayang seperti apa kebawanya gitu kan. Pasti kebayangnya bahwa ini mobil, wah pasti nggak enak nih, gede, limbung, ya kan, susah dibawanya gitu kan. Well, ini part yang bikin gue tersenyum ya. Artinya gue pertama kali lihat mobil ini gitu, lihat interiornya kok begini gitu kan, kayak spin off-nya Jeep Wrangler. Tapi pas kita bawa jalan, gue dari kantor ke Halim ke Cilengsi sampai akhirnya gue bilang, Pal, lu kesini aja Pal, kita bawa mobilnya ke Klaten. Karena surprisingly mobilnya enak asli. Kalau kalian berharap bahwa mobil ini akan sekeras seperti JK gitu ya, Jeep JK ya, bukan mantan Wapres, bukan. Kalau Jeep JL, gue lupa gimana rasa Jeep JL, tapi Jeep JL tuh lebih empuk ya, lebih drivable dibanding JK jauh ya. Gue lupa, gue mesti coba compare, tapi ini gue terlalu underestimate mobil. Ternyata pas kita bawa jalan, ternyata ini mobil justru keunggulannya di sini gitu. Pas kita bawa di perkotaan, keluar kota, ternyata mobil ini pertama tidak menyiksa, suspensinya nyaman, empuk. Ya ada rasa goyang-goyangnya sedikit gitu ya, tapi kalau dibanding let's say GWM Tank gitu ya, yang lebih mahal dan lebih kelihatan mewah gitu ya, gue lebih pilih nyetir ini sih. Surprisingly ini mobil kayak enak dipakai buat touring, buat jalan-jalan warawiri, ketemu jalan rusak, ketemu jalan jelek, polisi tidur, lubang, itu kayak dihajar aja gitu. Jadi gue ngerasa meskipun tampilannya mobil ini itu off-road banget gitu kan, brutal banget tuh, kayak wah udah apa aja mau dilahap nih ya kan, ternyata hatinya Hello Kitty. Pas dibawa enak gitu. Jadi suspensinya enak, handlingnya juga ya, body roll tentu masih ada ya, tapi untuk mobil seperti ini pasti kita menyangka ini body rollnya akan parah sekali ya, setirnya itu akan rasanya itu ya hambar sekali. Ternyata bobot setirnya pas, akurasinya pas, pedal feel-nya pas. Bahkan untuk sebuah mobil Tiongkok, ini mobil Cina yang feel berkendaranya itu mature banget gitu. Rasanya tuh kayak mateng, bener-bener udah di-tuning maksimal. Remnya enak, brake dive-nya juga nggak terlalu nguk gitu ya. Kan pasti mikirnya, wah pasti brake dive-nya bakalan gini banget gitu. Ini nggak. Terus pedal feel-nya juga, mobil ini itu buat dibawa parkir atau dibawa kenceng, pedalnya tuh sesuai sama insting kepala kita gitu. Jadi kita nge-push gitu ya, putaran bawahnya enak, transmisinya cepet. Cuma memang kalau misalkan kita lagi berhenti ada bunyi jeglek-jeglek gitu aja tuh, khas mobil 4WD gitu kan, khas mobil-mobil apa namanya, kayak kita bawa Jimny atau bawa Rubicon kan jeglek-jeglek kayak gitu. Ini masih ada gitu, sama GWM Tank juga ada gitu. Tapi so far sisanya ini mobil refine sekali loh, refine. Kita bawa kenceng 120, 140, gue pikir bakal yang wah kemana-mana lari gitu ya. Ternyata enggak, ternyata masih bisa diajak lari, masih cukup stabil. Jadi gue ketipu sama penampilannya yang tinggi, besar, menyeramkan, pastinya limbung. Ya kalau bawa Jeep gimana sih, bawa mobil-mobil besar tuh gimana sih? Ternyata enggak. Ternyata mobilnya enak. Even kalau buat bawa touring nih ya, kita mau Jakarta Klaten gitu ya, gue dibandingin bawa Fortuner atau Pajero Sport, gue lebih baik bawa ini ya. Ini bener-bener di luar ekspektasi. Perdaman kabinnya bagus, pokoknya pas bawa mobilnya itu happy gitu loh. Karena estimasi kita tuh bawa mobil segede gini tuh bakal nggak enak gitu kan, bakal menyiksa gitu. Tapi ternyata enggak, justru ini mobil yang even dibanding GWM Tank gue lebih nyaman bawa ini sih. GWM Tank tuh masih ada yang rasa keras-keras, deg-deg kecilnya gitu loh. Kalau ini enggak, bener-bener nyaman, empuk, dan mesinnya kencang.
Jadi dia di atas kertas 221 HP, 380 Nm. Tapi kalau kita start itu emang dia ada lambatnya sedikit ya di awal gitu. Kalau misalkan kita lagi jalan santai kayak gini, tiba-tiba kita bejek gas, cepet, wah, enak, kenceng ya. Kalau kita belok, muter balik langsung kita bejek gas, itu langsung ngepot dia. Dan kalau kita mau lebih enak lagi, kita ganti ke sport mode ya. Ada comfort, snow, sport, sama eco ya. Kita ganti sport mode ya. Pindah ke sport mode, dia akan main di RPM lebih gede ya. Ini jalan pelan 30 aja dia 2000 RPM gitu kan, karena sport mode. Ini pas kita gas, lagi belok langsung kita gas gitu ya. Itu ban belakangnya spin kayak mau drifting. Cuma karena nggak ada limited slip differentialnya. Tuh. Kayak bawa G-Class, kenceng. Kayak bawa G550, larinya sih boleh lah. Nih, kita gas ya. Tuh, bunyi kan kuk. Bannya selip dong. Ya. Response engine-nya bagus ya, power delivery-nya bagus ya. Wah, gila. Pas kita bawa mobil ini pertama kali, bener-bener ekspektasi gue kayak, baik, paling gimana sih mobil gede gini paling rasanya gimana sih. Ternyata, well, ini mobil nggak nyangka pas dipakainya enak gitu ya. Gue kayak, touring yuk, kemana? Ke Aceh, ke Bali, ke mana gitu, naik mobil ini tuh kayak ini opsi yang bagus gitu, nggak takut mentok depan belakang, ada 4-wheel drive ya, dan konsumsi bahan bakarnya pastinya nggak mungkin irit, tapi tidak seboros yang gua kira gitu ya. Gue bawa dari sini ke Klaten ya dapat 111, 112 ya kan. Kalau di dalam kota ya 16, 17, tapi oke lah gitu. Even menurut gue sama Almas kayak borosan Almas loh, ya nggak sih? Ini masih oke loh, maksudnya untuk bodi segede gini, seberat ini, kap mesinnya tadi berat banget ya kan. Menurut gua ini oke banget untuk mobil ya kayak gitulah. Jadi meskipun fitur-fiturnya minim, ada beberapa hal yang kurang gitu ya, kita akan lupa ketika udah bawa, udah nyetir, ternyata mobilnya refine gitu. Dan kita ini sengaja kita nggak bawa off-road karena emang kita lagi bawa touring ke Klaten aja gini. Ternyata mobil ini pakai buat touring surprisingly enak. Dan kalau pengen lihat off-road yang benar-benar disiksa, kalian bisa cek channel JJ, Om Mobi, Om Fitra, Autonet Max juga ada coba ini buat off-road. Nah, jadi bisa lihat di channel itu aja. Oke, ini kelihatannya sederhana, simple, tapi kita udah coba mobil ini cukup jauh sebenarnya. Nah, terus nih ya, dia door trim tuh nggak full ya, jadi cuma separuh sampai sini aja, nggak sampai ujung gitu. Terus dia juga punya speaker, itu ada 6, ada tweeter di sini, sama speaker utamanya karena dia bisa dicopot bagian sininya. Jadi speakernya ada di bagian dashboard sini. Cuma sayangnya suara sound systemnya itu kurang ya. Jadi kalau misalkan kalian beli ini, mungkin satu hal yang harus di-upgrade itu sound systemnya. Atau mungkin nanti versi yang masuk ke Indonesia, yang versi udah realnya, itu dia punya spek yang lebih bagus dibandingkan dengan ini. Lebih lengkap, ada teleskopiknya, ada spion dengan tutup otomatisnya, bisa diatur ketinggiannya. Ya semoga aja ya, ini karena unit mungkin masih baru juga, setir kanan, dan di sini ada lampunya nih. Lampu sennya itu bukan di bagian sini tapi di bawahnya ya. Ya, jadi ternyata ini mobil yang cukup unik ya, karena biasanya mobil Tiongkok dari yang udah gue coba-coba gitu kan, biasanya itu dia interiornya, fitur-fiturnya itu banyak, bagus, build quality-nya bagus gitu kan, tapi pas dipakai kurang refine. Ini sebaliknya, ini justru malah mesinnya, suspensinya, transmisinya itu semuanya refine, semuanya bagus, bener-bener well built ya, tapi interiornya sama fitur-fiturnya agak sedikit kurang. Jadi setelah kita coba ini rasanya kayak mobil Jepang yang refine tapi minim fitur dibandingkan ke mobil Tiongkok gitu. Aneh ya? Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga versi masuk Indonesia itu lebih baik fitur-fitur dan kawan-kawannya, karena secara basis sudah oke. Ya, gue berharap nanti ternyata harganya surprise. Saya Nif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.